Gue pernah jadi santri 8 tahun. Nah, gue mau cerita aja di sini karena memang sekarang lagi momentumnya. Mungkin dengan video ini bisa membuat kita lebih berpikir. Gue 8 tahun jadi santri. Oke, cerita awalnya gue lulus SD, ya. Itu di tahun 2000 berapa ya? Pokoknya 2007 itu MTS gue lulus. 2007, 2006, 2005, berarti sekitar 2004. 2004, 2005, 2006, 2007. 2007 gua lulus MTS. Nah, di MTS ini gua pernah ngecor masjid, ya. Jadi ya lo udah lihat lah video gua. Dan di situ acaranya ya waktu itu kan gua pulang pergi ya, pulang pergi karena rumah gua deket. Jadi gua nggak mondok, nggak mondok. Cuman ajarannya gua dapat ya. Ekstrakurikulernya waktu itu nggak ada karena gua pulang pergi nggak mondok di situ. Dan ya ajarannya memang begitu ya, kita diajarinnya kitab kuning ya. Ya, tapi nggak banyak waktu itu ya. Waktu di MTS lebih ke ya sama seperti pada umumnya SMP gitu. Cuman karena kita adalah santri, santriwanti, santriwan, santriwati gitu sebutannya. Dan ya ada petuah dari Pak Kiai ya, sebutannya tuan guru ya kalau di Lombok gitu. Dan ya udah kita merasa kayak berdosa atau nggak taat gitu kalau kita nggak ikutan. Dan memang kita sebagai anak-anak umur-umur MTS, SMP itu ya sami'na wa ata'na lah ya, kita dengar dan kita taati gitu. Dan ya kita nggak ada apa waktu untuk speak up atau memang orang tua nggak ngajarin speak up. Karena dari kecil gua terutama mungkin kalian yang nonton mungkin ya, kita tuh nggak bisa banyak omong di rumah ya di lingkungan gitu. Nah, kalau sekarang gua ngajarin anak gua tuh harus speak up ya. Harus speak up, harus berani bicara, berpikir benar, tidak cuma membaca, tidak cuma menghafal. Nah, ini ada kaitannya dengan dunia pendidikan, karena setelah gue pahami dan telusuri saat ini, iya dunia pendidikan kita khususnya waktu itu kan masih ada UN ya, ujian nasional, sekarang udah tidak ada. Jadi yang gue pengen kritisi adalah kita itu belajar di sekolah, di madrasah, iya cuman menghafal menurut gue, menghafal, tidak untuk bernalar ya, berpikir gitu. Sedangkan kita kan disuruh untuk berpikir gitu. Ya, di Quran juga banyak sekali ya. Kita disuruh untuk berpikir supaya kamu berpikir gitu. Berpikir, berpikir dan berpikir. Artinya apa? Kalau ada orang yang bisa bikin Mercedes-Benz, pesawat terbang, kapal laut. Nah, itu kan itu berawal dari pemikiran. Ya, pemikiran kok bisa terbang ya buruknya. Kok bisa terbang ya pesawat terbangnya? Apa yang bikin pesawat terbang itu bisa terbang? Ya kalau kita lihat ya, kenapa China itu kaya, sedangkan kita Indonesia belum bisa seperti China. Kenapa China punya TikTok? Ya, kenapa Amerika bisa punya YouTube? Kita Indonesia belum punya. Nah, seandainya di shutdown gitu, China melarang masuk TikTok ke Indonesia, YouTube nggak bisa masuk sini. Apa yang kita bisa pergunakan untuk bisa apa namanya itu bersosialisasi di sosial media? Nah, itu pengalaman gue di MTS di SMP, ya gue pernah ngecor masjid, gue ngaduk segala macam. Ya ajarannya ya sama sebenarnya. Sebenarnya semi-semi modern sih ya, modern semi-semi apa apa namanya itu salaf sih sebenarnya. Nah, yang lanjut ke MA ya, Madrasah Aliyah itu setingkat SMA. Nah, ini benar-benar salaf di sini. Tapi memang semi-semi modern dan siswa-siswi teman-teman kita pernah diajak studi banding sampai ke Amerika. Nah, itu menjadi motivasi buat gua, makanya gua bisa sampai ke Pulau Jawa sebenarnya. Gue pengen keluar dari zona nyaman gitu. Nah, itu semi-semi modern juga, salapnya juga ada. Jadi salapnya itu ekstrakurikuler. Nah, terus banyak sekarang beredar video-video yang ada yang santri-santrinya ke sawah. Gue juga pernah ke sawah. Ke sawah dari pagi sampai sore. Ya. Dikasih makan segala macam. Ya, enak lah. Ya.
Dan waktu itu sama sekali nggak ada beban. Jadi gue malah senang ya ke sawah karena memang background gue tuh kakek gue, orang tua gue memang petani waktu itu. Ya biasa lah ke sawah mah. Gue lebih senang malah daripada belajar kitab kuning ya. Kalau belajar disuruh baca kitab kuning gue nggak bisa, nggak ada barisnya cuy. Ya gue baca ngasal aja gitu. Makanya ya sempat belajar nahu sarf waktu itu al-kalam wal lafzul murakkab wal mufid bil wadi ya, kayak gitu-gitu lah. Dan kenapa gue tertarik masuk ke situ? Awalnya sebenarnya gue nggak tertarik. Yang bikin gue, yang jeblosin gue masuk ke situ sebenarnya paman gue ya. Kalau orang tua gue nyerahin mau kemana nih gitu. Cuman paman gue ngotot banget gitu, masukin gue ke pesantren. Ya katanya sih biar gue bisa jadi kiai gitu. Tapi memang wataknya nggak bisa. Iya panggilannya memang bukan di situ. Dan dari MTS sampai Madrasah Aliyah itu agak bergejolak. Kayaknya gue tuh punya keanehan gitu. Pola pikir gue tuh ada dua gitu. Di satu sisi gue punya motivasi biar gue bisa jadi kiai gitu waktu itu. Biar bisa disekolahin sampai ke Mesir gratis segala macam, ada beasiswa kayak gini. Itu motivasi. Jadi gue tuh ikut kiai coy. Ya, ikut kiai itu selama 3 tahun. Ya, mondar-mandir lah. Eh, yang nyetir ya Pak Kiai, gue nggak bisa nyetir. Jadi gue ajudan kiai gitu. Bawa tas gede gitu. Keren lah kayak ajudan. Merasa keren aja dibanding santri yang lain. Gue kayak sendiri tuh apa ya, teristimewa lah kayak gitu. Gue bisa makan enak segala macam. Itu barokahnya. Ini bener nih, barokah nih bener. Nah, jadi gue jadi bisa tuh gimana public speaking, gimana Pak Kiai apa namanya tuh bisa bikin lucu segala macam. Dan ada teman gue sekarang udah jadi kiai, bukan kiai sih sebetulnya, Ustadz Kondang. Akun YouTube-nya tuh gila, rame 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 rame. Rame banget. Dan ada juga teman-teman gue yang jadi apa TikToker, jadi selebgram di Arab Saudi. Banyak. Jadi macam-macam ya background-nya. Gue ya konten kreator, gue jadi pengusaha, investor kayak gitu-gitu. Iya karena beda-beda pemikiran cuy. Ya beda-beda pemikiran. Jadi buat adik-adik yang sekarang ya masih nyantri segala macam ya udah. Ya jalanin aja. Selama pemikiran lu di situ-situ aja ya udah jalanin aja dulu. Ya mungkin suatu hari lu akan berubah segala macam karena memang kalau gue pribadi ya memang agak aneh pemikiran gue dari dulu. Apa iya gue lakuin kayak begini? Terus banyak sekali yang kerasukan gitu. Kerasukan gak tahu stres kenapa. Itu di waktu gue Madrasah Aliyah itu kayak pindang tau. Di sebuah lapangan sekolah itu pesantren. Ya di situ cewek-cewek ya itu ditaruh ditidurin di situ semua kayak pindang, kayak ikan gitu. Karena satu satu yang kerasukan semuanya kerasukan. Nah, kita diajarin ilmu-ilmu aneh-aneh juga gitu. Mantra-mantra lah misalnya lu mau pengen rezeki nih misalnya, mau banyak duit misalnya. Ya amalkan aja ya rozak gitu. Ya rozak selama 1000 kali. Setiap hari itu. Termotivasi dong. Iya, akhirnya kita lakuin. Terus ada juga supaya cewek-cewek suka sama kamu katanya. Wah, ada juga ustadz yang ngajarin kayak begitu. Kamu baca aja ya Jamil atau apa gitu ya. Kayaknya Jamil kayaknya. Ya Jamil ya Jamil. Banyak 1000 kali. Pokoknya setiap sholat. Teman-teman gue gitu dong. Jadi selesai sholat itu ada yang langsung bubar, ada yang ini. Ada yang nunduk kayak gitu sambil wirid ya. Gue ikutan lah kayak gitu. Ikut. Tapi nggak bisa lama. Paling seminggu 2 minggu gue selesai. Gue cobain lah ilmunya. Ternyata rezekinya nggak ada ya. Nggak ada yang ngasih duit. Terus nyobain di apa supaya terlihat sama cewek gitu. Ya biasa aja. Nggak ada efeknya. Ternyata itu cuma sugesti sih menurut gue. Ya setelah gue pelajarin sekarang gue sadar. Ya ternyata itu cuma sugesti coy. Ya sugesti. Sama kayak lu nonton pesulap merah dah itu. Itu cuma sugesti. Nah dari situ ya kita tahu lah kehidupan pondok seperti apa ya. Duit gue dicolong lah, beras gue diambil lah, minyak kompor waktu itu kita masak tuh pakai kompor gas. Kompor gas yang ada gasnya itu loh. Kompor apa sih namanya tuh? Yang minyak tanah itu. Diambil minyak tanah gue tuh. Ya. Yang nyolong banyak, yang disetrum banyak gara-gara nyolong. Pokoknya kehidupan pesantren. Gue paham lah. Ya, itu. Jadi ada yang komen banyak yang komen lu nggak tahu kehidupan pesantren. Dah elah. Gue 8 tahun di pesantren. Jadi gue tahu lah semuanya luar dalamnya gue tahu. Ya. Semenjak lulus ya itu pesantren gue itu memang semi-semi ini apa modern sama ini apa sih namanya tuh salaf lah gitu, nggak kayak yang di video-video beredar, nggak gitu-gitu banget. Jadi itu modern semi-semi salaf kayak gitu. Nah semenjak itu gue nggak lulus dong. Kenapa gue nggak lulus? Karena di ujian nasional waktu itu gue nggak mau nyontek.
Ya Pak Kepala Sekolahnya, guru-guru ngadain konsorsium lah supaya anak-anak muridnya itu pada lulus semua. Ya gue tahu dikasih contekan, gue gak mau ambil. Gue pengen nguji aja, gue merasa udah belajar segala macam, ya udah gue pasrah lah. Ya udah nggak lulus gak apa-apa. Ya bener gue nggak lulus. Akhirnya apa? Gue dibully dong di keluarga. Dibully. Dari situ gue dibully sama keluarga. Anjir, ke-trigger gue. Waktu itu teman-teman gue kan pernah dikirim ke Jawa gitu, ke Parepare buat belajar bahasa Inggris, ada yang ke Amerika segala macam karena kepintarannya gitu. Bahasa Inggris segala macam. Wah, gue diajak ke inilah ke Subang sana, ke daerah-daerah Bandung itu untuk tahfiz Quran. Ya gue mau aja. Ya memang waktu itu ada keinginan juga, kayaknya gue bisa jadi kiai nih gitu. Ada motivasi itu. Gue pakai kiai, jadi kiai terus kepala gue di apa namanya kayak jadi mulyadi gitu. Jadi kiai terus dihormatin. Ada yang jadi teman-teman gue, ada yang jadi kiai, ada ustadz juga. Yang jadi ya, ya itu gue cerita tadi, ada yang jadi. Ya, ada yang jadi, ada yang enggak. Ya, ada yang jadi anggota dewan, ya semuanya banyak macam. Jadi pengusaha banyak. Ya, santri-santri itu. Karena memang mungkin setelah keluar dari situ ya terbuka lah pemikiran-pemikiran. Ya jujur gue pernah punya niat itu gue pengen jadi ajangan gitu. Karena gue tuh kayak ATM banget ya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi karena gue ikut kiai 3 tahun, gue jadi ke-trigger gitu. Wah, enak ya dikasih duit, punya mobil mewah, rumah enak ya. Wah, kayaknya jadi kiai enak banget ya. Jadi ada perasaan seperti itu. Akhirnya gue menghafal hadis lah, menghafal ini, belajar tahsin Al-Quran segala macam. Ya gue ikut apa tahfiz Quran segala macam. Iya, ada motivasi di situ biar gue bisa ke Mesir, jadi pulang-pulangnya punya gelar LCMA kayak gitu-gitu. Tapi karena gue lihat YouTube, gue baca buku segala macam, ini otak gue tuh kayak ada yang bergejolak gitu. Apa iya ya? Apa iya? Jadi sempat, iya gue udah masuk ke situ 8 tahun selama itu. Bergejolak. Gue mau jadi apa sih sebenarnya? Akhirnya gue masuk kuliah lah. Kuliahnya di mana? Di Jakarta. Nah, udah liberal pemikirannya langsung. Ya, ngekos, ya tiap hari bergaul sama mahasiswa kayak gitu. Liberal lah pemikirannya di situ. Udah mulai itu. Wah, gue masukin nalar gitu ya, akal sehat kayak gitu-gitu. Eh, gue terus bertanya, gue mau jadi apa sih sebenarnya? Ya, sekarang gue percaya bahwa ya ada partner gue yang bilang bahwa duit itu adalah nyawa kedua. Ada yang bilang, mentor gue Timothy Ronald bilang uang adalah energi. Nah, akhirnya dari situ, oh masalahnya apa sih sebenarnya? Orang dimutilasi, masalahnya uang. Orang berantem, saudara berantem, saling bunuh, masalahnya uang, ya kan? Oke? Dulu ada Gus Samsudin namanya tuh, ya, bikin konten aneh-aneh tentang kiai segala macam, gus-gus kayak gitu-gitu. Ya di penjara gara-gara apa? Ngonten, ya kan? Itu kacau sih ya Gus Samsudin itu. Bikin-bikin lah dukun lah segala macam, nipu-nipu orang. Itu motifnya apa sih? Duit sih sebenarnya. Jadi makanya oke. Masalah utama cuma satu, duit. Apa-apa duit. Coba aja, orang cerai gara-gara apa? Kalau nggak selingkuh ya duit. Faktor duit. Cuman itu masalahnya. Coba lu masuk pesantren ya, kuliah segala macam sampai S5. Apa sih yang motivasi lu tuh? Duit kan? Setelah keluar dari situ lu bisa kerja enak kan? Duit. Ternyata pemikiran gue waktu itu salah. Ya. Oh bukan itu. Gue sampai masuk kuliah sana sini gitu ya. Pokoknya gue pengen ijazah gitu. Motivasi gue ijazah coy. Ya. Karena dengan ijazah itu gue bisa ngelamar kerja, dapat jadi manajer, jadi apa kayak gitu. Lucu banget ya. Sekarang malah gue udah punya direktur, malah enakan jadi investor kan. Iya, investor pengusaha. Dulu gue pengen jadi pegawai bank, gue pengen jadi jurnalis TV, ya ngapain gitu. Gue udah punya channel sendiri gitu. Gue udah punya pasarnya sendiri. Akhirnya gue mikirnya gini, kenapa gue harus begitu gitu. Waktu kuliah, ya gue ngambil jurnalis lah. Ya karena nggak lulus. Ya mungkin kalau lulus udah jadi jurnalis kali di TV One. Tapi ya gue selalu berpikir gitu. Setiap hari gue belajar dari seseorang. Siapapun itu, bukan cuma kiai ya. Mau orang
brengsek pun gue bisa pelajari. Apa sih gue bisa dapetin dari ini orang gitu. Oh, oke, begini, begini, begini. Jadi belajar itu nggak selalu di kelas. Jadi anehnya ya dari zaman gue SD sampai sampai perguruan tinggi ya. By the way gue nggak lulus sih sampai mahasiswa. Tapi cara belajarnya itu masih sampai sekarang tuh nggak berhenti. Cara belajarnya. Dan itu monoton banget dan bukan bikin gue jadi pinter. Malah gue bikin ya gue sih pengennya apa ya sekolah atau apa pendidikan itu yang interaktif sih sebenarnya kayak berdiskusi membuat kita jadi mikir berpikir itu sih sebenarnya karena gue percaya kalau kita mikir kenapa sih kenapa Elon Musk mau bikin robot gitu humanoid gitu kenapa Elon Musk bikin eh, apa namanya mobil listrik oke jadi kita bertanya nah kaitannya dengan dunia pesantren ya kan pesantren kan kenapa ada sekolah yang pesantren salaf bukan kenapa ada dunia pendidikan yang lembaga pendidikan yang ada yang salaf ada yang modern yang aliran ini aliran itu sebenarnya ya itu jadi pertanyaan buat gue sampai sekarang kenapa harus ada aliran ini ya memang orang ini berpikirnya beda-beda gitu tapi apa ya masih bergejolak sampai hari ini kenapa dan kenapa gitu karena kita mengedepankan data empiris nalar logika ya kan seperti yang gue bilang tadi orang bikin pesantren itu apa sih bisnis menurut gue bisnis lah ya kan nih bikin pesantren nih ada donatur masuk ke yayasan kita yayasan itu nggak bisa diaudit ya kan nggak bayar pajak juga kan gue tahu gue pengusaha nggak bayar pajak kan enggak jadi duit masuk ke situ ya kita punya yayasan bangun apa segala macam ada memang pesantren yang bagus gue gue pernah ketemu kiainya bener ada di Jakarta ada jadi itu bener-bener santrinya segala macam itu nggak ada salaman begini-begini nggak ada begini aja ya kiainya ini investor besar di Jepang nggak pernah kalau ceramah tuh nggak pernah dikasih duit apa sih dia yang kasih duit nah ini gue salut banget ya respect banget sama kiai yang kayak begitu soal kekayaan buset dia punya helikopter ada lu cek aja di Jakarta siapa ada ulama besar dan gue ikut pengajiannya kayak gitu ya luas pesantrennya luas ya pokoknya di situ kayak demokrasi lah ya kembali ke ini pokoknya kekayaan Pak Kiai itu dikelola sama santri itu ini yang menurut gua bener dikelola santri ya soal nyangkul di sawah biasa jadi jangan aneh gue sih nggak terlalu ini ya masalah kayak begitu gitu biasa aja sih karena gue petani juga awalnya pokoknya di situ kalau kita ngaji kita beli ikan beli apa segala macam di situ ada segala macam rupa ada sayur ada buah-buahan apa kita bisa beli ya jadi itu ekonominya muter di situ jadi kayak satu ekosistem nah alangkah lebih baiknya kalau di pesantren itu ada minimarketnya ya kayak di perumahan lah perumahan itu ada universitasnya ada STK-nya ada SD SMP segala macam ada pasarnya ada segala macam ini kalau ada pesantren yang bisa bikin kayak begitu wah luar biasa jadi itu kayak apa ya kayak perumahan bro satu ekosistem jadi perputaran uang itu muter di situ ya kan nah ini buah dari pemikiran apa pemikiran liberal gue ya keren banget kalau ada pesantren kayak begitu misalnya ada lahan super luas bangunin masjid ada TK SD SMP sampai perguruan tinggi di situ lalu ada pasar ada bila perlu ada mallnya gitu ada medianya ada TV-nya ada radionya nah itu waktu gua ke Subang waktu itu ada TV-nya sekarang udah ada TV-nya ada media TV-nya ada media radionya makanya gua pernah waktu itu gue pengen jadi penyiar radio gua tes dong ya langsung sama penyiarnya gue tes gue pengen santri mau jadi penyiar radio kenapa karena otak gue udah aneh gitu ya gue lagi-lagi skill gue apa sih sebenarnya gue pengen tahu tuh skill gue apa gitu akhirnya gue mencari karena gue nggak dapat sama orang tua gue
Makanya gue punya anak 2 sekarang, gue ajarin dari sedini mungkin. Gue ajarin dia bisa pintar ngomong, bisa bahasa Inggris, bisa komputer, pokoknya bisa bahasa Mandarin segala macam, gue ajarin semua biar dia tertarik. Gue nggak maksa tapi gue akan bikin mereka tuh gimana caranya dia pokoknya critical thinker. Dia bisa mikir aja. How mikir. Soalnya kalau kita udah mikir kok kita kepengen tahu nih, kita pengen cari tahu informasi apa. Kita akan mencari tahu sendiri. Tapi kalau kita dicekokin, kita nggak pengen tahu gitu dan kita nggak tertarik, nggak akan bisa. Gue sampai sekarang gue nggak bisa matematika, tapi gue pernah ikut olimpiade matematika. Ya, karena dulu tuh gue pernah suka sama guru, cara ngajarnya, sorry ya. Cara ngajarnya guru matematika gue suka, ada juga guru matematika gue cewek gak suka. Gue nggak bisa. Gue suka gurunya dulu nih. Kalau gurunya gue suka, itu zaman dulu. Kalau sekarang ya bodo amat lah. Yang penting kan informasi. Gue pengen tahu informasi dari apa nih? Gue pengen tahu informasi tentang keuangan misalnya. Gue cari dong orang kaya. Gue mau belajar. Contohnya kayak Timothy Ronald. Ya, gue belajar sama beliau kan. Gue pengen belajar public speaking. Dari siapa nih? Oke, dari ini. Ya kan? Jadi kita belajar itu nggak selalu di formal, enggak. Belajar itu dari mana aja, bisa dari YouTube, dari apa segala macam. Kita ketemu orang, belajar. Jadi dari situ gue mikir, wah, kalau gue pengen tahu sesuatu, Elon Musk kok kaya banget ya? Dari mana ya? Gimana caranya? Kita belajar dari dia. Dari awal dia bisa belajar. Oh, si Kiai ini kok bisa kaya ya? Nah, misalnya, kok bisa kaya ya, punya Pajero, bisa punya ini. Oh, belajar. Kenapa gue tahu? Nih, klien gue, ya, gue ada bisnis di media, gue ada bisnis trading juga, sorry, by the way. Klien gue para kiai banyak. Sorry, dosen, kiai, ada. Jadi lu jangan, apa ya, jangan terlalu banyak komentar yang gue nggak tahu dunia begituan ya. Gue 8 tahun jadi santri dan klien-klien gue sekarang pak kiai, ya, gue ajarin mereka trading. Ya kan? Belajar ke YouTube segala macam. Itu circle gue. Sama biasa aja. Biasa aja. Karena kalau kita pengen tahu sesuatu, maka kita akan mencari tahu. Makanya ada yang bilang, utlubul ilma walau bisin. Kan itu hadis kan. Atau doa atau apa. Tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kayak gitu. Dari sejak kamu lahir sampai masuk yang lahat. Menuntut ilmu kan. Menuntut ilmu itu ya mencari tahu informasi. Ya. Jadi ini gue pengen kritisi ya, dari SD sampai perguruan tinggi S5. Tolong dong ya, pemangku kebijakan pendidikan, tolong dong dirubah formatnya. Jangan terlalu formal-formal amat lah, ya. Kenapa sih kita nggak pengen membentuk generasi yang pemikir gitu? Jangan cuma ijazah gitu. Kalau kita cuma sekolah, dapat ijazah, kerja pabrik, itu mah jadi buruh itu, ya kan? Bukan mencetak pemikir-pemikir. Gimana caranya kita bisa bikin robot? Gimana caranya kita bisa bikin AI? Gimana caranya kita bisa memikirkan kemandirian ekonomi? Ya kan? Karena salah satu negara kita aja 9.138 triliun utangnya itu. Gimana caranya melunasi utang Indonesia? Ya kan? Ini kalau luar biasa, ide gue banyak. Apa coba? Dunia pesantren udah gue tuangkan dari idenya. Kenapa nggak dibikin pesantren itu kayak perumahan? Satu ekosistem. Jadi semua keuangan itu muter aja di situ, di dunia pesantren. Apakah ada yang sudah begitu? Ada. Ada banyak. Banyak. Oke? Nah, teman-teman gue sekarang yang di tahfiz Quran, ada yang mau belajar trading, belajar di YouTube segala macam, ada. Udah jadi ustadz, udah jadi kiai, banyak. Teman-teman gue kiai. Ya, tapi kalau ketemu, ya biasa aja. Namanya juga teman kan, biasa aja. Jadi enggak. Ya mungkin ini dari culture pesantrennya mungkin ya. Soalnya kalau kita ada tuh di Malaysia, di mana gue lihat videonya, dia nggak salaman sama kiainya, dipukul kan. Nah ini sebenarnya ajaran yang sesat sih menurut gue sih. Janganlah kayak begitu. Kalau kita ngebenci, kita sebagai kiai mungkin, kita bukan gue ya, teman-teman kiai mungkin, ya kalau kita ngebentuk santri-santri kita ya jadi pemikir-pemikir ya, seperti ya orang-orang hebat, bagus sih. Cuman kalau yang sampai dipukul atau diapain gitu, ada yang dikasih makan kayak ngasih makan ayam tuh, gitu.
Itu nggak manusiawi sih menurut gua. Iya kalau mau ya bikin kantin. Gua di Subang waktu itu, ya enak banget. Jadi karyawan sama saya itu satu satu gedung makannya. Iya, makannya enak. Enak lah, makannya enak. Kita dapat donatur langsung dari Mekah, dari Qatar sana. Iya, makan dari donatur. Jadi kita dipoto-foto gitu, berbaris gitu, dipoto, dikirim ke Qatar sana. Iya, tujuannya itu biar cair duitnya. Nah, ada yang kayak begitu. Oke, seperti itu mungkin ya. Kalau lu ada pertanyaan silakan sampaikan aja di kolom komentar. Gue senang berbagi, gue senang berdiskusi. Ya, tujuannya sebenarnya satu supaya kita bisa level up, pemikiran kita bisa level up. Oke? Dan mungkin dalam beberapa bulan ke depan gue akan bikin podcast yang lebih menarik sama orang-orang hebat, narasumber-narasumber yang hebat-hebat supaya ya satu tujuannya supaya kita bisa mikir lebih dalam dan kita bisa bebas dari finansial. Karena setelah gue bebas dari finansial, gue bisa putuskan rantai gue sendiri. Karena gak ada yang mutusin. Gue putusin rantai gue sendiri dari belenggu finansial ini gue mau selesaiin. Ini gue udah selesaiin dan lu semua yang nonton gue pingin lepasin lu semua. Ya ini sorry pembahasannya kemana-mana karena gue tuh background gue aneh ya teman-teman ya. Gue dari dunia awalnya gue SD masuk di dunia pesantren salaf lalu masuk pesantren modern jadi otak gue liberal sorry. Ya memang gue nakal dari dulu ya disuruh belajar begini hafal Quran segala gue pergi ke warnet coy ya dari malam sampai pagi gue nginep di sana. Ya memang agak-agak aneh. Agak aneh memang. Tapi iya itulah gue mau ngomong apa adanya. Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya.